Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila. Kita ejawantahkan, kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa, marilah kita kembali dan mohon doa dan motivasinya agar bisa terjadwal dengan terencana atau terstruktur. Pada hari Ahad kita upayakan hidup sehat dan mudah-mudahan tersambung di hari Senin. Jadi kita coba jadwalkan Ahad dan Senin itu berbicara tentang kedokteran Nabi atau kesehatan yang Islami. Tentu saja bukan hanya untuk umat Islam, namun untuk seluruh umat manusia. Seperti penuturan firman Allah dalam Al-Quran bahwa Al-Quran hudan linnas bayinati minal huda wal Quran wal furqan, maksud kami. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, tentu saja adalah bagi yang mau. Sekaligus dengan petunjuk Allah itu, manusia akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang subhat, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa keterbukaan kami yang oleh sebagian ketua takmir yang pernah kami kunjungi di sebagian wilayah Indonesia, setidaknya Pulau Jawa, dari ujung Banten sampai dengan ujung Banyuwangi, tentu saja termasuk di dalamnya Jawa Tengah. Kemudian sampai dengan Pulau Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, termasuk di dalamnya Bima, dan juga sebagian Kalimantan, Aceh, Sulawesi. Saudara-saudara kita pernah menikmati indahnya prosesi rukuk. Siapa saja penikmat itu? Ada saudara-saudara kita dari Nasrani, Katolik, Kristen yang kepingin, karena namanya kepingin. Kemudian ada juga dari saudara kita yang beragama Buddha. Ada mahasiswa strata 3 program doktor yang mendengar berita tentang prosesi sholat yang kami bimbing, termasuk di dalamnya pernah dilakukan kajian akbar di Universitas Brawijaya Malang pada bulan Desember 2012. Akhirnya calon dokter itu menemui kami untuk menanyakan sekaligus mengikuti prosesi gerakan sholat. Dan benar-benar luar biasa.
Beliau yang usianya di atas 50 tahun, tepatnya 51 tahun, itu belajar rukuk dengan seksama dan bisa menikmati. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Islam sebagai agama yang terbuka, kemudian orang-orang yang hidup di atas bumi ini dianggap orang-orang yang merdeka dan harus dimerdekakan jiwa raganya, maka menikmati indah dan teristimewanya gerakan sholat. Tentu saja silahkan bagi yang ingin mendapatkan kehusukan sekaligus kesehatan, termasuk di dalamnya kecerdasan. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari anatomi. Pada saat rukuk seperti yang dilakukan oleh Ananda Demugi Ramadhani, sarjana administrasi bisnis yang sekarang menjadi manajer dari sebuah perusahaan di Kota Malang. Secara anatomi, tumpuan tubuh, beban tubuh itu seluruhnya ada di jemari kaki, tetapi juga ditopang oleh 33 ruas tulang punggung. Sungguh indah karena tulang punggung sampai dengan tulang ekor itu jumlahnya 33. Niscaya bukan kebetulan kalau kita diajari Rasulullah, zikir itu 33 kali minimal ba'dal sholat. Ini mengingatkan bahwa sesungguhnya sehat itu bersama dengan Allah. Artinya bahwa sehat itu harus diminta secara khusyuk kepada Allah. Dengan tasbih, dengan tahmid, dengan minimal takbir. Semuanya 33. Jika di kalangan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, ya, Jamiah Nahdlatul Ulama, tahlil pun 33. Nah, secara anatomi 33 ruas tulang itu juga bisa disebut dengan tubuh utama manusia, tulang utama manusia pada badan. Karena tulang utama, maka memelihara tulang utama itu adalah niscaya. Ya, semua tulang memang harus dipelihara, tetapi kesehatan tulang punggung itu begitu sangat istimewa. Karena itu kami mengulangi sabdanya Rasulullah, inna abdulus sholah ruku'u wa sujudu. Jadi sholat itu yang paling utama terletak pada rukuk dan sujud. Pada rukuk dan sujud, tumpuan badan kita atau pilar badan kita itu ada di dalam tulang punggung. Di leher, jadi 7 kerat atau 7 ruas yang ada di leher sungguh luar biasa. Karena di leher ini juga disebut dengan otak mamalia. Jadi ruas leher itu bisa disebut dengan otak mamalia, ya, termasuk di dalamnya pangkal otak itu. Sehingga kekuatan utama manusia, ya, itu terletak pada otak mamalianya. Karena otak mamalia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ya,
kemudian tulang atau ruas tulang leher itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, maka ketika dipukul secara dahsyat juga manusia bisa tidak saja sekedar pingsan ataupun terkapar, tapi boleh jadi bisa sampai dengan meninggal dunia. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, 33 ruas tulang ya yang ada di punggung sampai dengan tulang ekor itu pada saat rukuk masing-masing yang tali hubungkan, yakni adalah saraf atau sel saraf yang ada di antara ruas tulang itu, di dalamnya ada tulang rawan. Ketika tulang rawan itu digunakan rukuk secara sempurna seperti yang dilakukan pada praktek De Mugi atau Mas Mugi ini, maka insya Allah kalau ini dibelajarkan pada anak kecil, maka anak itu akan mendapatkan satu, mudah konsentrasi. Kalau dewasa mudah khusyuk, mudah fokus. Karena mudah khusyuk, mudah fokus, maka otak yang ketika rukuk membaca minimal subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfir, ya, maka ketundukan pada bacaan mensucikan sekaligus mengagungkan Allah yang Maha Agung itu, maka otak kita akan tertunduk pada hukum-hukum syariat dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa dihasilkan dari rukuk yang bagus? Setidaknya 7 hal yang saat ini saya sampaikan, yakni adalah 1, tidak mudah pening. Jadi pening itu sakit kepala, ya, yang bisa kata orang Jawa itu cekot-cekot, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah pusing. Pusing itu sakit kepala yang disertai dengan kondisi tidak stabil. Dalam bahasa Jawa itu mumet. Jadi melihat sesuatu itu seperti goyang atau gontai minimal, walaupun tidak ada gempa. Kemudian yang ketiga, insya Allah dampak dari rukuk itu akan menghindarkan seseorang musholin. Kalau saudara kita di luar Islam, ya silahkan mau mempelajari ini, maka akan mendapatkan terhindar dari hipotensi atau darah rendah. Darah rendah ini sama dampaknya dengan darah tinggi, atau yang keempat, yakni kita akan terhindar dari hipertensi. Hipo dan hipertensi, ya, dua-duanya sama bahayanya. Artinya jika dalam kondisi akut seseorang bisa sampai pingsan, bahkan bisa sampai stroke. Naudzubillahi min dzalik. Hipotensi maupun hipertensi, ketika rukuknya dengan sempurna, artinya seseorang yang sudah terkena atau terjangkit hipotensi ataupun hipertensi, ketika melakukan rukuk dengan sempurna, maka insya Allah tensi darahnya itu akan normal. Biridallah, dengan ridhonya Allah. Yang kelima, itu dapat menghindarkan seseorang dari insomnia.
jadi kesulitan tidur, bahkan ya ada pasien kami kalau tidak minum obat tidur tidak bisa tidur. Bahkan karena memang orangnya mampu, jadi istri pejabat begitu ya. Ya, obat itu dikonsumsi seterusnya menjelang tidur. Nah, baru setelah ketemu dengan kita, dengan kami, dengan berbagai petunjuk, nah beliau bisa tidur ya. Dan mohon maaf, meskipun beliau orang Katolik, kami ajari gerakan rukuk dan sujud. Dan alhamdulillah, karena rutin melakukan gerakan rukuk dan sujud, ya, di samping juga olahraga ya tentunya, maka insomnianya tidak lagi menghinggapi dirinya. Dan yang ke-6 adalah amnesia. Ya, jadi mudah lupa atau ya gampang gugup, ya gampang gupuh dan sebagainya. Ya. Termasuk di dalamnya kata orang umum kurang darah, ya, itu bisa dihindari. Ya. Dan yang terakhir adalah pikun atau Alzheimer. Jadi pikun ini bisa dibangun ya untuk menghindarinya melalui rukuk yang bagus. Dengan rukuk seperti model yang ada di sebelah saya ini, maka insya Allah akan sehat sempurna. Jadi mudah-mudahan netizen, saudara-saudara kami di dunia maya tidak bosan ya, hanya melihat gambar ini. Ya. Nanti suatu saat jika kami ada yang membantu, ya, insya Allah akan kami lengkapi dengan video lengkap. Kemudian kita jelaskan satu demi satu pada sesi yang berkesinambungan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah setidaknya 7 hal ya. Cara perawatan agar terhindar dari pening, pusing, hipotensi, hipertensi, insomnia, amnesia, Alzheimer. Ya, tentu saja masih banyak yang lainnya. Ini sekedar untuk menyebut 7 hal yang utama. Ya. Mudah-mudahan kajian sederhana ini ada manfaatnya bagi kita semua, seluruh musholin, orang-orang yang mengerjakan sholat, dan saudara-saudara kita penikmat hidup sehat tanpa obat melalui gerakan sholat. Silahkan. Saudara kami ada Bante, ada Bedanda, ya, ada biksu, ada suster, ada romo, ada frater, kemudian ada suhu, sesepuh, spiritualis, dan yang lainnya. Ya, silahkan bisa menikmati, dan jika memang mengharuskan kami untuk hadir, kami pun bersedia untuk hadir di majelis panjenengan. Karena berbagi untuk kesehatan sesama anak manusia itu adalah hal yang sangat mempesona. Tidak ada keindahan kecuali berbagi dari hati yang tulus, dan kebahagiaan itu bermanfaat untuk kehidupan kita agar bisa hidup sehat, makan nikmat, mulai dari menu sederhana sampai menu yang dianggap istimewa. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa merahmati kita semuanya.
dukungan Anda berupa kunjungan, like, dan sampai dengan berbagi dan komentar sungguh bermanfaat untuk lebih menyajikan yang terbaik pada nomor-nomor berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjelang ditulis pada